Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172510881 dari Prodi Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku Physical Geology Earth Reveal 7 Edition dari Diane H. Carson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, di mana bab 5 tersebut itu memiliki judul Sabuk Pegunungan dan Kerak Benua. Jadi video ini melanjutkan video-video sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.1 hingga 5.23. Jadi lumayan ya. Jadi, pertama saya akan membahas mengenai gambar 5.1. Jadi di sini terlihat ya adanya seorang pendaki yang dia itu mendaki di sabuk pegunungan Andes. Jadi di sini juga terlihat adanya kayak garis cakrawala gitu ya. Nah, kemudian di sini kan terlihat ya adanya es. Nah, keberadaan es di puncak ini mencerminkan lingkungan pegunungan tinggi, tempat proses seperti pelapukan beku, cair, dan erosi glasial yang sangat dominan. Di garis cakrawala yang paling kanan ini, itu tampak pegunungan paralel yang lebih rendah. Ciri ini tuh menegaskan bahwa Andes bukan satu daerah tunggal, melainkan sabuk pegunungan yang kompleks yang terdiri dari beberapa rangkaian pegunungan sejajar dengan ketinggian berbeda. Perbedaan ketinggian tersebut berkaitan dengan proses tektonik, seperti peningkatan kerak bumi, serta perbedaan tingkat erosi dari waktu ke waktu. Jadi intinya, gambar 5.1 ini itu menggambarkan sabuk pegunungan aktif secara tektonik, variasi relief dari puncak tinggi hingga pegunungan yang lebih rendah, serta peran iklim dingin dan es dalam membentuk bentang alam pegunungan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.2, di mana di sini terlihat adanya peta dunia yang menunjukkan pegunungan utama. Nah, gambar ini itu menegaskan bahwa pegunungan itu tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk sabuk-sabuk memanjang di permukaan bumi. Nah, makna dari gambar ini itu adanya keterkaitan dengan lempeng tektonik. Jadi, sebagian besar pegunungan besar berada di batas lempeng tektonik, terutama di zona tumbukan lempeng dan zona subduksi. Nah, kemudian sabuk pegunungan utama dunia ini memperlihatkan adanya sabuk Pasifik atau Ring of Fire yang meliputi pegunungan di sepanjang tepi Samudra Pasifik. Kemudian ada sabuk Alpid yang membentang dari Eropa Selatan hingga Asia. Kemudian ini juga bisa menjadi indikator aktivitas geologi. Jadi daerah dengan banyak pegunungan umumnya. Kemudian dia mengalami gempa bumi, memiliki aktivitas vulkanik, mengalami pengangkatan dan deformasi kerak bumi. Nah, hal yang dapat saya simpulkan dari gambar 5.2 ini itu menegaskan bahwa pegunungan itu merupakan hasil proses tektonik global, dan peta ini membantu memahami hubungan antara bentang alam, dinamika lempeng, dan sejarah geologi bumi. Berikutnya saya akan membahas mengenai box 5.1 gambar 1, di mana di sini ada 6 gambar ya yang terlihat di sini. Nah, ini merupakan perbandingan antara dua wilayah sebelum erosi yang luas, setelah erosi yang luas, dan setelah penyesuaian isostatik. Wilayah di sebelah kiri itu mengalami erosi menjadi pegunungan dan lembah dalam. Nah, wilayah di sebelah kanan itu tetap berupa dataran tinggi setelah erosi yang relatif merata. Nah, kedua wilayah ini tuh memiliki ketinggian dan massa kerak yang relatif sama sebelum terjadinya erosi. Kemudian setelah terjadinya erosi, pada gambarnya di wilayah kiri, itu erosi itu tidak merata, mengikis batuan secara berbeda-beda, membentuk pegunungan tinggi dan lembah yang dalam. Kemudian wilayah di sebelah kanan itu erosi berlangsung relatif merata, sehingga wilayah tersebut tuh tetap berada pada dataran tinggi dengan relatif yang kecil. Dengan relief yang kecil. Kemudian setelah adanya penyesuaian isostatik, penghilangan massa batuan akibat erosi menyebabkan kerak bumi menjadi lebih ringan, sehingga terjadi pengangkatan isostatik. Nah, inilah yang menyebabkan wilayah yang tererosi lebih dalam mengalami pengangkatan yang lebih besar, pegunungan dapat tetap tinggi atau bahkan
terangkat kembali meskipun terus tererosi. Dari segi gambarnya, erosi itu tidak hanya meratakan permukaan, tetapi juga memicu pengangkatan kerak. Relief pegunungan dapat dipertahankan dalam waktu lama karena keseimbangan antara erosi dan pengangkatan isostatik. Perbedaan pola erosi menghasilkan bentang alam yang sangat berbeda, meskipun kondisi awalnya itu sama. Jadi, box 5.1 gambar 1 itu menunjukkan bahwa bentuk pegunungan dan dataran tinggi merupakan hasil interaksi dinamis antara erosi permukaan dan respon isostatik kerak bumi, bukan semata-mata akibat pengangkatan tektonik awal. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai box 5.1 gambar 2, di mana bila kita zoom ya dari gambarnya itu terlihat kayak adanya pemukiman warga. Tapi dia itu pemukiman terlihat kayak daerahnya itu sedikit miring ya. Ini merupakan Namche Bazar di pegunungan Himalaya, Nepal. Jadi puncak-puncak gunung itu menjulang ribuan meter di atas kota. Sungai-sungai itu telah membentuk lembah-lembah dalam di bawah kota. Nah, perbedaan ketinggian yang ekstrim antara puncak gunung dengan dasar lembah ini menunjukkan pegunungan muda dan aktif secara tektonik. Kemudian sungai-sungai itu telah mengikis kerak bumi secara intens, membentuk lembah sempit dan dalam melalui erosi vertikal yang kuat. Nah, ini merupakan peran erosi dari sungai. Kemudian Himalaya itu terus mengalami pengangkatan tektonik akibat tumbukan lempeng. Sementara sungai secara bersamaan memotong pegunungan. Interaksi ini menghasilkan landscape terjal seperti yang terlihat pada gambar. Nah, inilah yang termasuk dengan keseimbangan erosi dan pengangkatan tektonik. Jadi intinya, box 5.1 gambar 2 itu memperlihatkan bagaimana pengangkatan tektonik yang cepat dan erosi sungai yang intens bekerja bersama membentuk lembah dalam dan pegunungan yang sangat tinggi, menjadikan Himalaya salah satu wilayah dengan relief paling ekstrim di bumi. Berikutnya, saya akan membahas mengenai gambar 5.3, di mana di sini terlihat adanya peta ya ini. Ini merupakan jalur pegunungan dan keraton di Amerika Utara. Jadi gambar ini tuh menunjukkan pola geologi utama Amerika Utara yang terdiri atas keraton tua yang stabil dan jalur pegunungan yang lebih muda dan aktif. Jadi bila kita melihat di sini ya, ada keraton Amerika Utara yang terletak di bagian tengah benua. Ini merupakan inti benua yang sangat tua dan stabil, tersusun atas batuan beku dan metamorf yang berumur miliaran tahun. Kemudian Canadian Shelf, bagian keraton yang tersingkap di permukaan dan relatif datar, serta rendah reliefnya itu karena telah mengalami erosi yang cukup lama. Kemudian, pegunungan utama itu berada di pinggiran keraton, yang menandakan zona deformasi kerak akibat proses tektonik. Jadi jalur pegunungannya ada di tepi benua ini itu salah satunya ada Cordillera Amerika Utara. Nah, dia itu terdiri dari beberapa jalur pegunungan sejajar yang diberi label pada gambar, terbentuk akibat subduksi dan interaksi lempeng tektonik di tepi barat benua. Kemudian ada pegunungan tua di bagian timur, misalnya Appalachia, meskipun tidak sedominan Cordillera. Ini merupakan sisa sabuk pegunungan purba yang kini telah banyak tererosi. Jadi makna dari gambar itu sendiri, pegunungan besar tidak berkembang di keraton, tetapi di tepi benua tempat kerak mengalami tekanan, tumbukan, atau subduksi. Perbedaan umur dan kestabilan kerak itu menghasilkan kontras relief. Di tengah benua itu berarti dia stabil, rendah, dan tua. Di tepi benua itu berarti dia terangkat, terdeformasi, dan lebih muda. Jadi dari gambar 5.3 itu menegaskan bahwa bentang alami Amerika Utara dikontrol oleh struktur kerak bumi dengan keraton yang stabil di pusat benua dan jalur pegunungan aktif di tepinya, khususnya di wilayah Cordillera. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.4 di mana di sini terlihat adanya potongan melintang skematis melalui bagian dari sabuk pegunungan yang ada di sebelah kiri dan bagian dalam benua di sebelah keraton.
Nah, bila kita melihat adanya sabuk pegunungan yang ada di sebelah kiri, itu memiliki kerak benua yang lebih tebal akibat kompresi dan penumpukan material selama tumbukan atau subduksi lempeng. Ini menunjukkan akar pegunungan yang menjorok jauh ke dalam mantel, serupa dengan gunung es yang sebagian besar masanya berada di bawah permukaan. Kerak yang menebal menyebabkan ketinggian permukaan yang besar, sesuai prinsip keseimbangan isostatik. Kemudian yang ada di keraton, di sebelah tengah atau dalam benua, itu keraknya lebih tipis dan relatif seragam dibandingkan dengan sabuk pegunungan. Nah, bersifat stabil dan secara tektonik, jarang mengalami deformasi atau peningkatan yang besar. Relief permukaan umumnya rendah karena telah lama mengalami erosi. Jadi makna dari gambar ini, pegunungan tinggi tidak hanya ditentukan oleh apa yang tampak di permukaan, tetapi juga oleh penebalan kerak. Isostasi menjelaskan mengapa kerak yang lebih tebal mengapung lebih tinggi di atas mantel. Perbedaan struktur bawah permukaan menghasilkan perbedaan bentang alam antara pegunungan dan keraton. Jadi yang dapat saya simpulkan dari gambar 5.4 itu menunjukkan bahwa sabuk pegunungan memiliki kerak yang menebal dan berakar dalam. Sedangkan keraton memiliki kerak yang lebih tipis dan stabil. Hal ini menjelaskan kontras relief dan aktivitas geologi di kedua wilayah tersebut. Berikutnya, saya akan membahas mengenai gambar 5.5, di mana ini merupakan gambar satelit bagian dari sebuah keraton di Australia Barat. Nah, bila kita melihat di sini adanya batuan metamorf tua yang berwarna abu-abu gelap. Dia berumur sekitar 3 sampai 3,5 miliar tahun. Dia itu mengelilingi struktur pusat dan mencerminkan kerak benua purba yang terbentuk pada awal sejarah bumi. Kemudian adanya kubah granit dan gneis yang berwarna putih. Dia berbentuk oval dan berumur sekitar 2,8 sampai 3,3 miliar tahun. Hal ini menunjukkan intrusi granit dan batuan metamorf tingkat tinggi yang terangkat membentuk struktur kubah. Ini merupakan ciri umum dari keraton purba. Kemudian ada batuan sedimen dan vulkanik yang lebih muda. Dia itu berwarna coklat kemerahan. Hal ini tuh menutupi kompleks granit metamorfik secara tidak selaras. Nah, kemiringannya itu lembut yang menandakan bahwa setelah keraton terbentuk, wilayah ini mengalami stabilitas tektonik jangka panjang dan erosi sebelum tertutup endapan baru. Nah, area pada gambar ini memiliki lebar sekitar 400 km. Hal ini menunjukkan bahwa keraton merupakan struktur kerak benua yang sangat luas. Selain itu, sebagai informasi tambahan, keraton adalah bagian tertua dan paling stabil dari benua. Pola kubah granit yang dikeliling oleh batuan metamorf ini mencerminkan proses pembentukan kerak awal dari bumi. Nah, ketidakselarasan itu menunjukkan adanya jeda waktu panjang antara pembentukan batuan dasar dan pengendapan batuan yang lebih muda. Jadi intinya, gambar 5.5 itu menggambarkan arsitektur klasik keraton purba dengan batuan berumur miliaran tahun, struktur kubah granit gneis serta lapisan sedimen muda di atasnya. Ini menegaskan bahwa keraton sebagai fondasi stabil benua yang telah bertahan hampir sepanjang sejarah geologi bumi. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 5.6, di mana di sini ada penampang melintang dari sabuk pegunungan tipe Andes. Nah, proses utama yang ditunjukkan di sini itu adalah konvergensi antara lempeng samudra dan lempeng benua. Dan di sini tuh ada subduksi lempeng samudra, di mana lempeng samudra yang lebih rapat dan tipis itu menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini membentuk palung samudra di tepi benua. Kemudian ada pelelehan dan pembentukan magma. Saat lempeng samudra itu tersubduksi, air dan fluida dilepaskan ke mantel di atasnya. Ini menurunkan titik leleh batuan mantel dan menghasilkan magma. Kemudian ada busur gunung api benua. Magma itu naik menembus kerak benua dan membentuk deretan gunung api di sepanjang tepi benua. Nah, ciri khas pegunungan tipe Andes. Kemudian ada penebalan dan deformasi kerak benua. Tekanan konvergen menyebabkan lipatan sesar itu naik dan penebalan kerak menghasilkan pegunungan tinggi dan akar pegunungan di bawah permukaan. Kemudian ada endapan sedimen dan deformasi. Lapisan batuan sedimen di tepi benua itu terlipat dan terangkat. Dalam gambar hanya beberapa lapisan sedimen ditampilkan untuk menyederhanakan ilustrasi. Kemudian dari sini itu kan ada pegunungan tipe Andes ya.
Nah, dia itu terbentuk di tepi benua aktif, bukan di tengah benua. Nah, ketinggian pegunungan ini dipertahankan oleh penebalan kerak dan keseimbangan isostatik. Aktivitas gempa dan vulkanisme umum terjadi di sepanjang sabuk ini. Kesimpulannya, gambar 5.6 itu menjelaskan bahwa sabuk pegunungan tipe Andes terbentuk oleh subduksi lempeng samudra di bawah lempeng benua, yang memicu vulkanisme, deformasi, dan penebalan kerak, sehingga menghasilkan pegunungan tinggi yang memanjang sejajar tepi benua. Kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 5.7. Di mana di sini tuh ada gambar satelit ya yang berwarna palsu dari bagian provinsi lembah dan punggung pegunungan Appalachian, Pennsylvania. Nah, di sini itu ada punggung pegunungan sejajar. Dari deretan punggung yang memanjang sejajar terbentuk dari lapisan batuan sedimen yang lebih tahan terhadap erosi. Misalnya batu pasir atau batu gamping keras. Lapisan yang lebih lunak itu tererosi lebih cepat dan membentuk lembah. Lipatan yang rapat dan terbuka itu pola berulang punggung lembah itu menunjukkan bahwa batuan sedimen telah mengalami lipatan kuat akibat tekanan tektonik. Lipatan ini terjadi sebelum erosi. Kemudian erosi memahat pola lipatan tersebut ke permukaan. Nah, kemudian ada erosi itu memiliki peran diferensial. Erosi itu tidak bekerja secara merata, tetapi mengikuti perbedaan ketahanan batuan, sehingga struktur geologi bawah permukaan tercermin jelas pada bentuk muka bumi. Nah, wilayah yang ada di gambar ini itu menunjukkan sabuk pegunungan tua yang terbentuk dari tumbukan benua purba. Meskipun pengangkatan tektonik telah lama berhenti, struktur lipatan masih terawetkan dan terlihat jelas berkat erosi jangka panjang. Kesimpulannya dari gambar 5.7 adalah itu menunjukkan bahwa bentang alam lembah dan punggung Appalachian merupakan hasil kombinasi dari lipatan tektonik yang kuat dan erosi diferensial, sehingga menghasilkan pola punggung dan lembah sejajar yang sangat teratur. Berikutnya saya akan membahas gambar 5.8 ya. Dimana di sini ada gambar bagian atas dan gambar bagian bawah yang merupakan lipatan-lipatan yang terungkap di lereng pegunungan Andes. Nah, di sini terlihat adanya proses bahwa lapisan batuan itu sedimen awalnya membentuk itu mendatar. Kemudian akibat tekanan kompresi dari konvergensi lempeng samudra dan benua, lapisan-lapisan ini mengalami pelipatan. Tekanan ini berlangsung dalam waktu geologi yang lama sehingga batuan melipat secara plastis, bukan patah. Nah, dari sini juga terlihat adanya antiklin dan sinklin, ini lingkungan ke atas dan lingkungan ke bawah. Nah, lipatan dapat bersifat terbuka hingga rapat, yang menandakan intensitas tekanan yang besar. Lipatan yang tersingkap karena erosi yang mengikis lapisan penutup batuan. Nah, lipatan yang terlihat di sini itu menunjukkan bahwa Andes adalah sabuk pegunungan aktif atau relatif muda secara geologi. Struktur ini berkaitan erat dengan penebalan kerak dan pengangkatan pegunungan. Keberadaan lipatan juga mempengaruhi pola erosi, aliran sungai, dan potensi sumber daya geologi. Jadi gambar 5.9 ini menegaskan bahwa pegunungan Andes terbentuk melalui gaya kompresi tektonik yang kuat, yang melipat lapisan batuan sedimen dan kemudian diekspos ke permukaan oleh proses erosi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.9, di mana ini ada gunung-gunung blok patahan dengan pergerakan sepanjang patahan normal. Jadi bila kita melihat di sini ya, ini ada kan batuan sedimen. Dia berada di sebelah kiri. Nah, dia itu kayak menjadi prior atau faulting. Jadi dia itu kayak meliuk gitulah ke arah bawah. Jadi dia itu mengarah ke arah kiri. Dan ini itu panjangnya sekitar 0 sampai 30 km. Nah, terus habis itu di bawahnya ini yang terlihat adanya titik-titik. Itu merupakan sesar normal. Jadi yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yang titik di bawah, itu merupakan sesar normal, dan ini di bawahnya juga ada batuan sedimen. Yang itu merupakan eroded dari fault blocks. Jadi yang ini tuh dia tuh saling menjauh lah, maksudnya kayak ke arah yang sebelah kanan tuh ke arah kanan, dan di sebelah kiri itu juga ke arah kiri. Nah, yang kemudian di sini ada gambar 5.10.
di mana ini merupakan potongan melintang skematis dari sabuk pegunungan, di mana kolaps, gravitasi, dan penyebaran terjadi selama konvergensi lempeng. Panah merah ini menunjukkan aliran batuan. Nah, di sini kan ada panah merah nih, yang di mana panah merahnya ada di sebelah kiri, itu kan kayak arahnya ke arah sini. Nah, kemudian pada akhirnya dia ke fault and thrust belt. Nah, ini yang kayak dia itu berbentuk seperti kayak gini-ginian gitulah. Nah, kemudian di sini kan ada sesar normal ya di bagian atas. Ini juga extension. Kemudian ya ini arrows indicate direction of flow yang kemudian pergi ke sebelah kanan. Dia kan mengarah ke sebelah kanan. Nah, ini pada intinya juga sampai ke fault and thrust belt. Nah, di bagian intinya di bagian bawah nanti ada subduction yang mengarah ke bawah. Kemudian di sini juga ada basement. Nah, yang ini berbentuk titik ini merupakan batuan metamorf yang bergerak ke level yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga adanya deep seat metamorphisme took place here. Oh, jadi dia dari sini, dari arah sini nih, pindah ke sini batuan metamorfnya. Nah, patahan itu terjadi pada batuan rapuh di dekat permukaan. Batuan yang mengalami metamorfisme pada kedalaman ke tingkat yang lebih tinggi dalam sabuk pegunungan. Jadi proses yang ditunjukkan di sini adalah penebalan kerak akibat konvergensi, kolaps gravitasi, dan aliran batuan di kedalaman. Oh iya, patahan di dekat permukaan. Saya ini tuh jadi dari gambar 5.9 ini itu menunjukkan bahwa setelah kerak benua itu menebal akibat konvergensi, kolaps gravitasi dan aliran batuan di kedalaman itu dapat terjadi, menghasilkan penyebaran lateral, patahan di dekat permukaan dan pergerakan batuan metamorf ke tingkat yang lebih tinggi dalam sabuk pegunungan. Oh, gambar 5.10. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.2, gambar 1. Di mana ini terlihat kayak adanya patung ya. Ini terlihat kayak seperti patung beruang yang sedang memakan ikan. Nah, ini merupakan patung dari batu sabun. Ini beruang kutub ya dan anjing laut yang dibunuh. Jadi, dengan adanya gambar ini itu menunjukkan bahwa sifat mineral hasil proses geologi, dalam hal ini kelunakan talk akibat metamorfisme, berperan langsung dalam pemanfaatan batuan oleh manusia, khususnya dalam seni ukir tradisional. Berikutnya, saya akan membahas mengenai gambar 5.11, di mana ini merupakan konvergensi busur pulau dan benua. Jadi di sini ada gambar A, B, dan C. Jadi saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, apabila kita melihat di sini ya, gambar yang A itu memperlihatkan adanya kayak subduksi samudra dan samudra. Jadi ini island arc. Dan kita melihat di sini ya, terlihat bahwa itu dua lempeng itu bergerak kan, saling mendekat satu sama lain. Jadi lempeng samudra itu yang lebih tua dan lebih pada itu menunjam ke bawah lempeng samudra yang lebih muda. Dia itu kemudian akan terbentuk palung laut di zona pertemuan. Nah, air dari lempeng kemudian tersubduksi menurunkan titik leleh mantel. Kemudian magmanya itu naik. Magma itu membentuk busur kepulauan vulkanik di atas permukaan laut. Proses ini umumnya terjadi di samudra terbuka. Intinya subduksi yang aktif, kemudian palung laut, dan kemudian busur pulau vulkanik. Nah, sedangkan gambarnya B, di sini itu terlihat adanya tabrakan busur kepulauan dengan benua. Jadi busur kepulauan hasil subduksi sebelumnya itu kan bergerak mendekati benua. Terjadi tumbukan antara busur kepulauan dan kerak benua. Subduksi terjadi tidak stabil, muncul patahan dan deformasi kerak. Aktivitas magmatik itu mulai berkurang. Zona tektonik menjadi kompleks karena perbedaan sifat kerak samudra dan benua. Kemudian gambar yang C itu memperlihatkan adanya perubahan arah subduksi. Jadi setelah tumbukan, sistem tektonik itu menyesuaikan diri. Terjadi pembalikan atau perubahan arah subduksi. Lempeng samudra kini menunjam dengan arah baru di bawah tepi benua. Subduksi kembali aktif, kemudian magmanya naik dan terbentuk busur vulkanik di tepi benua. Palung laut terbentuk di lokasi yang baru. Nah, jadi intinya gambar A, B, C itu menunjukkan evolusi zona konvergen. Jadi itu subduksi samudra-samudra membentuk busur kepulauan di bagiannya A. Kemudian pada bagiannya B itu busur kepulauan bertabrakan dengan benua. Kemudian busur yang C itu adanya kayak pembalikan arah atau arahnya itu berbeda lah ya dengan arah yang awal. Jadi ini merupakan subduksi yang baru.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.12, di mana ini adanya evolusi geologi. Jadi di sini ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Nah, jadi gambarnya A itu merupakan akhir Prakambrium. Jadi ini pemekaran awal. Jadi superkontinen Prakambrium itu mulai pecah. Terjadi pemekaran dasar samudra atau seafloor spreading. Nah, Amerika Utara dan Afrika itu mulai terpisah. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal Samudra Atlantik purba itu terbentuk. Jadi ini tahap rifting dan divergent. Nah, kemudian yang gambarnya B ini merupakan Kambrium atau subduksi awal dan busur vulkanik. Nah, Samudra Atlantik purba sudah berkembang. Terjadi subduksi lempeng samudra ke arah tepi Amerika Utara. Jadi dia itu terbentuk busur vulkanik Piedmont dan Carolina Arc. Nah, ini yang menjadi aktivitas magma itu mulai intens. Ini disebut dengan tahap konvergensi benua dengan benua. Kemudian pada gambar yang C itu Ordovicium silur atau Orogenesa takonik. Jadi ini busur vulkanik itu menumbuk tepi benua Amerika Utara, terjadi akresi terane, kemudian pengangkatan dan deformasi kerak membentuk pegunungan awal Appalachia. Ini disebut dengan tahap orogenesa. Kemudian pada gambar yang D, ini Devon Mississippian atau Orogenesa Acadian. Nah, subduksi berlanjut dan terane Carolina terakresi. Pegunungan menjadi semakin kuat dan tinggi serta kompleks. Aktivitas tektonik itu menjadi kuat, jadi lipatan, sesar, metamorfisme. Ini disebut dengan tahap penebalan kerak dan akresi lanjutan. Kemudian gambar yang E itu Pennsylvanian Permian Orogenesa Alleghenian. Jadi Amerika Utara dan Afrika itu bertabrakan langsung. Terbentuk struktur Alleghenian, Appalachia mencapai ketinggian maksimum. Kemudian Samudra Atlantik purba itu menutup dan terbentuklah Pangea. Ini yang disebut dengan tahap kolisi benua-benua. Kemudian gambar yang F itu adalah Trias atau rifting dan Atlantik modern. Pangea mulai terbelah kembali. Terjadi rifting baru di zona sutura lama. Nah, awal terbentuknya Samudra Atlantik modern. Apalagi yang mulai mengalami erosi besar-besaran dan kembali ke tahap divergen. Jadi intinya gambar 5.13 ini 5.12 ini memperlihatkan satu siklus lengkap dari Wilson, mulai dari pemekaran benua, subduksi dan pembentukan busur, akresi terane, tabrakan benua, pembentukan pegunungan, dan pemekaran ulang serta pembentukan samudra yang baru. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 5.13. Di mana di sini itu adanya penampang melintang melalui bagian pegunungan Alpen. Dari barat laut northwest ke tenggara atau southeast. Nah, ilustrasi ini menjelaskan hasil konvergensi lempeng benua dengan benua yang membentuk pegunungan besar seperti Alpen. Nah, jika kita melihat di sini ya, itu ada arah penampangnya. Di kiri itu ada northwest di daerah Eropa Barat, dan kemudian di sebelah kanan ada southeast, yaitu arah Afrika termasuk wilayah puncak Meteoron. Hal ini menunjukkan bagaimana batuan terlipat, tersesar, dan terdorong akibat tumbukan benua. Nah, kemudian di dasar batuan atau basement itu bagian berwarna coklat ini di bawah itu adalah basement kristalin. Nah, basement ini itu relatif kaku tapi ikut terdorong dan terangkat akibat tekanan tektonik. Inilah yang menjadi fondasi seluruh sistem pegunungan Alpen. Kemudian ada lapisan sedimen yang terlipat dan tersesar. Nah, lapisan di atas basement merupakan endapan laut dangkal yang dahulu terbentuk sebelum tumbukan benua. Saat Afrika bergerak ke utara, lapisan ini terlipat kuat. Terjadi sesar naik yang menumpuk batuan satu di atas yang lain. Inilah penyebab penebalan kerak dan terbentuknya pegunungan tinggi. Kemudian ada struktur lipatan dan truss. Nah, terlihat di sini adanya lipatan besar, ya, ini antiklin dan siklin. Ini merupakan lembaran batuan yang terdorong jauh dari tempat asalnya. Nah, ciri khas dari orogenesa kolisional, benua dengan benua itu tidak dominan magma, deformasi mekanik itu sangat kuat. Kemudian ada Rhone Valley. Lembah Rhone berada di tengah penampang, merupakan zona lemah tektonik yang terbentuk akibat kombinasi lipatan, sesar, dan erosi. Kemudian diperdalam oleh erosi glasial dan fluvial. Kemudian ada Meteoron. Nah, Meteoron ini berada di sisi tenggara, tersusun oleh batuan yang tertransport jauh akibat thrusting. Dia ini menunjukkan betapa ekstrimnya pergerakan horizontal batuan di Alpen. Kemudian di sini ada terlihat garis putus-putus. Ini ada Pliocene erosion surface, yaitu permukaan tua sebelum pengangkatan modern. Kemudian juga present topographic surface, yaitu permukaan pegunungan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Alpen itu pernah lebih tinggi dan mengalami erosi intensif setelah terangkat.
Nah, kesimpulannya itu dari gambar 5.13 ini memperlihatkan bahwa pegunungan Alpen itu terbentuk oleh konvergensi benua dengan benua, di mana Afrika itu menabrak Eurasia. Dia menghasilkan lipatan kuat, sesar naik, penebalan kerak, pegunungan tinggi tanpa busur vulkanik yang aktif. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 5.14, di mana ini merupakan gerakan di dan sekitar dataran tinggi Tibet. Nah, di sini terlihat adanya panah yang berwarna biru itu mengarah ke arah utara dan timur laut, itu menandakan lempeng India bergerak menabrak Eurasia. Nah, kemudian panjang panah ini merupakan kecepatan relatif. Sebenarnya itu antara 20 mm per tahun di selatan. Dia itu berkurang ke utara akibat penyerapan deformasi. Kemudian ada sabuk Himalaya yang berwarna merah oranye ya, yang memanjang dari arah barat ke arah timur. Ini adalah front dari tumbukan. Di sini terjadi penebalan kerak, sesar naik atau thrust, dan pengangkatan cepat yang memicu gempa besar. Kemudian ada dataran tinggi Tibet. Nah, Tibet ini sebenarnya dia itu nggak kaku. Jadi ia mengalir dan menyebar secara lateral. Nah, deformasi ini didistribusikan melalui sesar geser besar dan pemendekan internal. Nah, di sini ada banyak panah yang mengarah ke timur tenggara, menunjukkan pelolosan lateral kerak Tibet menuju Asia Timur. Hal ini menjelaskan mengapa deformasi itu meluas hingga cekungan-cekungan di Tiongkok bagian timur. Kemudian apabila kita melihat adanya lempeng India, India Selatan itu relatif lebih kaku, bergerak sebagai satu blok yang besar. Energi tumbukan ditransfer ke Himalaya, Tibet, bukan membentuk busur vulkanik. Kemudian saya akan menjelaskan gambar 5.15, di mana di sini terlihat adanya isostasi di sabuk pegunungan. Jadi di sini ada gambar A, B, dan C ya. Nah, pada gambarnya A ini merupakan akhir tahap orogenik. Jadi di sini adanya kerak samudra yang berwarna biru tua. Kemudian ada mantel yang berwarna abu-abu di bawah ini. Kemudian ada ini nih yang ada titik-titiknya itu kan kerak benua yang ada di bagian bawah. Terus ada sabuk benua yang berada di bagian atas. Nah, di bagian bawahnya itu ada dasar dari kerak. Kemudian di sebelah kanannya ada keraton. Jadi ini adalah penampakan dari tahap akhir dari orogenik. Kemudian pada gambarnya B, ini merupakan sabuk pegunungan yang bergerak ke arah atas. Jadi di sini terlihat adanya mantel yang berwarna abu-abu. Kemudian ini adanya kulit benua nih. Jadi dia yang awalnya menumpuk, dia itu menjadi lebih tipis lah ya, maksudnya ya tetap tebal tapi nggak setebal bentuk akhirnya. Jadi dia itu menjadi kulit benua nih. Nah, di sini ada panai berwarna merah itu yang di atasnya itu. Nah, kemudian ini ada dasar baru kerak, dan ini yang ada kayak ituan oleh air itu merupakan dasar asli dari si keraknya. Kemudian jangan lupa ada di sebelah kanan ada keraton. Jadi ini adalah penampakan sabuk pegunungan yang bergerak ke arah atas. Jadi panah berwarna merah itu kan menunjukkan ke arah atas kan. Kemudian pada gambarnya C itu adalah erosi dan pengangkatan kembali terus berlanjut hingga kerak di bawah sabuk pegunungan memiliki ketebalan yang sama dengan kerak keraton. Jadi kerak keraton yang awalnya segini dan kemudian adanya kerak benua yang awalnya dia itu sangat besar, itu pun kemudian pun mengikuti dari ukuran si keratonnya tadi. Jadi ada bagian-bagian yang tererosi, baik dari bagiannya atas maupun bagiannya bawah. Sehingga kerak benua itu ujung-ujungnya memiliki ukuran yang sama dengan keraton. Jadi ini adalah bentuk dari adanya erosi dan pengangkatan kembali dari si kerak benua itu tadi. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 5.16. Jadi di sini ada gambar A dan B. Jadi di sini terlihat adanya blok sebelum adanya sesar. Jadi di sini ya, itu yang A itu merupakan kondisi awal. Jadi dia sebelum patahan blok. Jadi di sini ya, bila kita melihat adanya erosion surface. Ini merupakan erosi, permukaan dari si erosi. Jadi ini kalau kita lihat ya, dia itu yang berwarna kuning, terus ada seret-seretannya gitu. Kemudian juga ada trace of fault and point of erosion. Jadi itu merupakan jejak lipatan yang telah tererosi. Nah ini nih, yang berwarna biru. Nah, kan kita lihat kan dia kayak ada yang berwarna kayak udah hampir kehapus lah. Nah, yang kayak gini-gini itu merupakan jejak erosi yang itu telah tererosi, jejak lipatan yang telah tererosi. Kemudian di sini ya berwarna pink, di situ ada granit ya. Ini granitnya ada di tengah-tengah dari bagian kiri dan yang ada di bagian kanan. Nah, ini itu merupakan
sebelum adanya patahan blok. Jadi pelipatan dan intrusi pluton sama orogeni diikuti oleh periode erosi. Nah, jadi bila kita melihat ya, daerah ini itu diawali dengan mengalami orogeni. Jadi ditandai oleh pelipatan lapisan batuan sedimen, intrusi pluton granit ke dalam kerak. Jadi setelah orogeni, wilayah tersebut mengalami erosi dalam waktu yang lama. Erosi mengikis puncak lipatan sehingga sebagian jejak lipatan hanya tersisa sebagai dari si jejak lipatan yang telah tererosi. Nah, permukaan wilayah itu menjadi relatif lebih rata atau permukaan dari erosi. Kemudian pada gambarnya B di sini adanya sedimen deposit atau sedimennya diendapkan. Kemudian ada mountain peak, ini merupakan puncak dari punggungan. Jadi di sini nih yang berada di paling atas itu merupakan puncak dari punggungan. Kemudian di sini ada portion of uplift block removed by erosion. Jadi merupakan bagian dari blok terangkat yang tererosi, jadi hilang gitu. Kemudian ada the same area after block faulting, itu merupakan wilayah yang sama setelah patahan blok. Nah, tilted fault block mountain range on left range to right is bounded by normal faults. Jadi pegunungan patahan miring berada di sebelah kiri. Pegunungan di sebelah kanan dibatasi oleh sesar normal. Nah, sebenarnya dari bagiannya B ini kan setelah terjadinya patahan blok ya. Jadi bila kita menjelaskan, setelah fasenya itu sudah stabil, wilayah itu mengalami regangan kerak. Terbentuk sesar normal yang membagi kerak menjadi beberapa blok. Salah satu blok itu terangkat membentuk pegunungan patahan yang miring atau tilted fault block mountain. Jadi di sini makanya kan terlihat bahwa dia itu terlihat jadi lebih miring ini nih, yang bagian sini sama bagian sini. Nah, kemudian kayak jika kita melihat di sini ya, blok di sekitarnya itu mengalami penurunan, membentuk cekungan yang kemudian terisi oleh sedimen. Nah, puncak pegunungan yang telah mengalami erosi sehingga sebagian bloknya itu terangkat jadi terpotong. Jadi, intinya adalah gambar dari 15. Dari gambar 5.16 ini menunjukkan pegunungan dapat berawal dari orogeni, jadi lipatan dan intrusi magma, diikuti oleh erosi panjang, lalu mengalami patahan blok akibat gaya regangan. Hasil akhirnya adalah pegunungan patahan, bukan pegunungan lipatan yang aktif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.17. Ini jalur pegunungan Teton, Wyoming. Jadi ini merupakan rangkaian pegunungan blok patahan yang miring. Jadi batu-batuan yang terpapar adalah batuan metamorfik dan beku prakambrium yang terangkat ke atas akibat patahan. Nah, glasial masa lalu itu secara besar-besar bertanggung jawab atas bentuknya yang berbukit-bukit. Jadi bila kita mulai di sini nih, terlihat bahwa ini wilayah pegunungan itu terlihat berbukit-bukit, terus kemudian ada saljunya, dan dia itu terlihat kayak sangat panjang lah ya. Dan itu di sini dia ada si puncak dari pegunungan. Kemudian di daerah sekitarnya itu adanya vegetasi-vegetasi hijau yang lumayan subur lah ya. Nah, sebenarnya proses ini itu terbentuk akibat patahan normal sesar yang mengangkat satu blok kerak secara tajam relatif terhadap blok di sebelahnya. Nah, blok yang terangkat itu kemudian miring, sehingga satu sisi memiliki lereng yang sangat curam, sementara sisi lainnya itu lebih landai. Nah, batuan yang tampak di sini di permukaan itu adalah batuan beku. Nah, kenapa di sini ada batuan beku dan metamorfik prakambrium? Ini menandakan bahwa batuan kerak itu sangat tua, telah terangkat dari kedalaman ke permukaan akibat aktivitas patahan. Nah, di sini juga ada glasial kan. Bentuk pegunungannya tajam, bergerigi dan berbukit-bukit bukan hanya hasil patahan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh glasial pada masa lalu. Gletser itu mengikis lereng dan lembah membentuk puncak runcing, lembah berbentuk U, dinding pegunungan yang terjal. Jadi intinya gambar 5.17 ini menggambarkan bagaimana patahan normal mengangkat batuan tua prakambrium, lalu glasiasi membentuk relief dramatis pegunungan Teton seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.18, di mana ini merupakan daerah cekungan dan pegunungan serta provinsi geologi yang berdekatan. Jadi di sini apabila kita melihat ya, ada daerah yang berwarna kuning. Ini menunjukkan adanya basin and range province, yaitu wilayah luasnya dicirikan oleh pola cekungan atau basin dan
pegunungan memanjang atau range yang tersusun sejajar. Wilayah ini terbentuk akibat gaya regangan atau tarikan kerak bumi, sehingga kerak retak dan turun naik membentuk blok patahan. Blok yang turun itu disebut dengan basin atau cekungan. Blok yang naik itu disebut dengan range atau punggungan. Nah, batas-batas yang terlihat di sini itu adanya Sierra Nevada dan Great Valley yang ada di sebelah barat, kemudian ada Coast Ranges dan patahan San Andreas, kemudian ada Colorado Platte di sebelah timur, ada Snake River Plain di bagian utara, dan Rocky Mountains di timur laut. Nah, wilayah yang dicirikan oleh pola pegunungan akibat regangan kerak pola pegunungan memanjang sejajar yang dipisahkan oleh cekungan. Pegunungan dan cekungan terbentuk akibat adanya regangan kerak benua yang menghasilkan banyak patahan normal. Setiap pegunungan merupakan blok batuan yang terangkat, sedangkan cekungan adalah blok yang turun. Jadi, bila kita ingin mengetahui makna tektoniknya, jadi provinsi ini menandakan bahwa kerak benua sedang menipis dan meregang. Kebalikan dari zona kompresi pembentuk pegunungan lipatan. Regangan ini menyebabkan kerak terbelah menjadi blok-blok patahan yang tersusun seperti tangga. Jadi bila kita menghubungkan dengan provinsi geologi yang lain, ini berbatasan dengan pegunungan Sierra Nevada di bagian barat, dataran tinggi Colorado di timur, dan wilayah vulkanik dan plato di bagian yang lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa gaya tektoniknya sama dapat menghasilkan bentang alam berbeda tergantung sifat kerak dan sejarah geologinya. Nah, makna geomorfologi dan geologi itu menjelaskan mengapa wilayah ini memiliki banyak pegunungan sempit dan memanjang, lembah-lembah yang tertutup atau cekungan internal, aktivitas sismik yang cukup tinggi. Nah, hal ini tuh menjadi contoh klasik lah ya dari pegunungan blok patahan dalam skala regional. Jadi intinya gambar 5.18 itu memperlihatkan bagaimana regangan kerak benua membentuk landscape berulang berupa pegunungan dan cekungan, serta bagaimana provinsi cekungan dan pegunungan berbeda secara geologi dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 5.19. Nah, gambar ini terlihat adanya extension atau regangan, tarikan. Kemudian ada continental crust di bagian sini, ini merupakan kerak benua. Kemudian ada upper mantle lithosphere, ini merupakan litosfer mantel atas. Kemudian upwelling asthenosfer, ini merupakan naiknya asthenosfer. Kemudian ada pressure release melting, pelelehan akibat pelepasan tekanan. Kemudian ada dike, ini retakan magma atau intrusi magma. Nah, dari gambar ini menunjukkan proses pembentukan struktur basin dan range akibat regangan kerak benua. Jadi ini extension di sini itu kan regangan ya. Dia panah, ini ada panah ke kiri dan ke kanan yang mendaratkan kerak benua sedang ditarik menjauh. Nah, akibat tarikan ini, kerak menjadi retak dan menipis. Kemudian ada kerak benua. Ini merupakan lapisan paling atas dari bumi. Saat mengalami regangan, kerak itu pecah membentuk patahan normal. Jadi terbentuknya blok yang turun atau basin, kemudian adanya blok yang naik yaitu range atau pegunungan. Naiknya astenosfer, karena kerak yang menipis, astenosfer yang panas naik ke atas. Astenosfer adalah bagian mantel yang lebih lunak dan panas. Kemudian saat astenosfer itu naik, tekanannya itu menjadi berkurang. Pengurangan tekanan ini menyebabkan batuan itu meleleh sebagian menghasilkan magma. Kemudian ada dike atau retakan. Jadi magma itu naik karena melalui retakan vertikal yang disebut dengan dike. Magma ini bisa membeku di bawah permukaan atau menyebabkan aktivitas vulkanik jika mencapai permukaan. Jadi dari gambar 5.9 ini menjelaskan mengapa wilayah seperti basin dan range memiliki banyak pegunungan sempit dan lembah yang memanjang. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan pegunungan tidak selalu akibat tumbukan lempeng, tetapi juga dapat terjadi akibat regangan kerak dari bawah. Nah, jadi intinya gambar 5.19 memperlihatkan bahwa arus naik mantel panas atau astenosfer menyebabkan kerak benua itu meregang, menipis, dan terpecah menjadi blok patahan yang kemudian membentuk pola cekungan dan pegunungan khas daerah ekstensional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.20. Jadi di sini ada gambar A, B, dan C. Ini merupakan pengelupasan dan penipisan kerak benua setelah orogeni. Jadi di gambar yang A itu kerak benua itu tebal dan sabuk pegunungan yang terbentuk selama orogeni. Nah ini bagian tengah ini merupakan bagian tengah dari sabuk pegunungan. Nah, kerak benuanya itu terlihat kayak tebal gitulah. Kemudian di bawahnya ada litosfer mantel yang
berwarna abu-abu. Nah, kerak benua tadi yang berwarna merah ke orange-orangean. Kemudian ada astenosfer ini yang berwarna kuning, lebih ke krem sih. Nah, kemudian di bagiannya B ini merupakan pengelupasan litosfer mantel yang tidak stabil secara gravitasi. Nah, aliran astenosfer panas ini menggantikan litosfer yang tenggelam, kemudian memanaskan litosfer yang ada di atasnya. Jadi di sini terlihat kan bahwa ini astenosfer yang berwarna kuning itu tadi itu adanya si litosfer mantel itu kan mulai turun ke bawah, jadi dia ikut-ikut di sini. Nah, litosfer mantelnya itu mulai tenggelam. Karena apa? Karena adanya panas yang dikonduksi di bagian atas. Kemudian di bagian yang C ini merupakan perpanjangan dengan aliran kerak bawah yang panas ke arah luar. Nah, jadi di bagian atas itu terlihat udah ada patahan normal yang ada di bagian kerak benua. Nah, kemudian kayak terlihat kayak adanya kayak bentuk yang jari-jari gitu. Nah, kemudian ini mendorong ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, kemudian ini ada aliran kerak bawah yang panas. Jadi, aliran kerak ini dia panas, kemudian si litosfer mantel litosfer yang udah ada di bawah itu menjadi stay di situ. Karena apa? Kan astenosfernya itu panas, jadi dia tidak bisa kembali ke daerah atas. Jadi ini adalah bentuk akhir dari adanya pengelupasan dan penipisan kerak benua setelah terjadinya orogeni. Nah, penebalan kerak itu saat orogeni itu selama tumbuh kan lempeng benua, itu kerak mengalami pemendekan dan penebalan. Terbentuklah akar kerak yang sangat tebal di bawah pegunungan. Nah, pegunungannya menjadi tinggi dan berat. Kemudian adanya ketidakstabilan dari gravitasi. Akar kerak yang tebal dan padat di bagian bawah itu menjadi tidak stabil. Jadi dia lebih berat lah ya daripada mantel yang ada di sekitarnya. Kemudian adanya pengelupasan kerak. Nah, bagian bawah kerak dan litosfer itu terlepas dari dan tenggelam ke mantel. Proses ini yang disebut dengan pengelupasan atau delaminasi litosfer. Nah, kemudian ada arus naik mantel panas. Setelah bagian bawah kerak itu terkelupas, mantel panas itu naik menggantikannya, menyebabkan pemanasan kerak atas. Nah, penipisan dan perpanjangan kerak akibat pemanasan dan berkurangnya beban, kerak ini mengalami perpanjangan atau ekstensi. Kemudian terjadinya penipisan kerak. Terbentuklah patah normal dan pegunungan blok patahan. Nah, inilah yang menyebabkan peralihan dari kompresi ke ekstensi. Gambar ini menegaskan bahwa daerah pegunungan dapat berubah dari lingkungan kompresi atau orogeni menjadi lingkungan ekstensional setelah orogeni berakhir. Jadi intinya gambar 5.20 itu menunjukkan bahwa setelah orogeni, kerak benua yang terlalu tebal dapat terkelupas di bagian bawahnya, memicu kenaikan mantel panas sehingga kerak atas mengalami penipisan dan perpanjangan. Bukan lagi penekanan, ini menjelaskan mengapa banyak sabuk pegunungan itu tua, kemudian berkembang menjadi patahan dan cekungan. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 5.21 di mana bila kita melihat gambar di sini merupakan beberapa terane di bagian barat Amerika Utara. Nah, di sini saya dapat melihat adanya terane Sticker, Wingoleia, terane Cache Creek, Kanata, Sonomia, Francis dan Great Valley, Roberts Mountain Perrin, terus Gokanda Terren. Nah, kalau kalian nggak tahu apa yang disebut dengan terane, terane itu adalah potongan kerak bumi, bisa berupa kerak samudra, kerak benua, atau mikrobenua, yang terbentuk jauh dari benua utama. Bergerak bersama lempeng tektonik, akhirnya bertumbukan dan menempel pada tepi benua. Nah, makna warna dan pola. Di sini kan ada warna kuning, hijau, merah, biru, oranye. Nah, apabila warna itu hijau, kuning, merah, biru, itu berarti teranenya itu berbeda. Garis batas antar warna itu zona patahan dan zona tumbukan. Nah, wilayah coklat muda di sini itu menunjukkannya berada di sebelah timur nih. Itu merupakan kerak benua Amerika Utara asli. Nah, di sini kan terlihat adanya Wrangleria terane. Itu merupakan terane besar yang membentang dari Alaska hingga Kanada Barat. Asalnya diduga dari Samudra Pasifik. Kemudian ada Cache Creek terane. Itu merupakan sisa kerak samudra dan busur pulau. Kemudian ada Klamath Terranes. Itu kumpulan terane hasil tumbukan yang berulang. Kemudian ada Franciscan Complex dan Great Valley. Itu merupakan hasil subduksi lempeng Samudra Pasifik di bawah Amerika Utara. Kemudian ada Sonomia terane. Itu merupakan terane yang menempel di bagian barat daya Amerika Utara. Kemudian ada Guerrero dan Accelerated Terranes Meksiko, itu terane yang menjadi bagian dari Meksiko Barat. Nah, proses geologi yang dapat dijelaskan dari adanya terane-terane ini, itu adalah pantai barat Amerika Utara tidak terbentuk sekaligus. Wilayah tersebut dibangun oleh akresi
terane secara bertahap, setiap tumbukan menyebabkan pembentukan pegunungan, aktivitas gempa, dan vulkanisme. Jadi, inti dari gambar dari 5.21 adalah menegaskan bahwa Amerika Utara bagian barat adalah mozaik terane, bukan satu blok benua yang utuh. Alaska, Kanada Barat, hingga California dan Meksiko terbentuk dari penempelan banyak fragmen kerak bumi selama ratusan juta tahun akibat tektonik lempeng. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 5.22, di mana ini merupakan fragmen kerak Pasifik Selatan mungkin menjadi bagian dari Alaska. Jadi di sini ada gambar A, B, C, dan D. E juga ya, jangan lupa. Nah, di sini kita lihat ini nih, ada Alabdinse itu yang berwarna kremnya di sini. Nah, kemudian ada garis ekuatornya juga kan. Kemudian ada Furure Ciceron terane itu yang berwarna hitam yang kecil ada di sini. Nah, yang gambarnya A itu menunjukkan 20 juta tahun yang lalu. Dia itu sesudah lempeng di semenanjung ekuator itu pecah. Nah, bagian-bagian di masa Ebin itu teras Alaska itu ditampilkan dalam warna-warni. Jadi di sini terjadi retakan lempeng di sepanjang ekuator. Nah, bagian kerak samudra di Samudra Pasifik itu selatan pecah menjadi fragmen-fragmen kecil. Fragmen ini disebut dengan terane. Nah, terane masa depan Alaska ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Oh, ini nih. Kemudian pada gambar yang B itu merupakan 120 juta tahun yang lalu. Dimana bila kita melihat di sini ada subduksi gitu kan, yang ditunjukkan dengan yang berwarna hitam terus ada di sebelahnya. Nah, itu terane-terane tersebut bergerak ke arah utara. Pergerakan ini didorong oleh penyebaran dasar samudra dan juga subduksi, yang dimana lempeng samudra itu menunjam ke bawah lempeng yang lain. Kemudian ini ada yang C, ini merupakan 80 juta tahun yang lalu. Jadi 80 juta tahun yang lalu ini di sini ada terlihat collision aures terrenis, terus ada juga subduksi. Nah, tiranas-tiranas kecil itu kemudian saling bertabrakan dan kemudian menyatu. Jadi di sini terlihat ada kayak jahitan-jahitannya yang terlihat kayak bentuknya jahitan. Jadi berarti dia menyatu jadi satu. Nah, dia itu terbentuk satu masa besar yang disebut dengan super terane. Super terane ini terus bergerak ke arah timur laut menuju Amerika Utara. Jadi terjadi banyak zona subduksi di sekitarnya. Kemudian di sini ada gambar D. Ini merupakan 40 juta tahun yang lalu. Di sini ada transform yang warnanya ada kayak krim keping-pingan, ada hitamnya bagian tengah. Kemudian ada Sub-Saharan Petiali, kemudian ada subduksi juga. Nah, super terane bergerak ke utara sepanjang sesar transform atau patahan geser. Pergerakan ini mirip dengan patahan San Andreas, yaitu lempeng bergeser sejajar. Super terane semakin mendekati posisi Alaska sekarang. Nah, kemudian di gambar yang E, yaitu 45 juta tahun yang lalu atau di masa kini, di sini ada sesarang yang bentuknya itu seperti ular, yang dimana ada kayak bentuk-bentuk garis-garisnya yang terlihat seperti jahitan. Nah, tirane-tirane tersebut saling menempel pada tepi barat Amerika Utara. Inilah yang membentuk wilayah Alaska modern. Alaska bukan terbentuk dari satu lempeng yang utuh, tetapi dari gabungan banyak tirane yang berbeda. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari gambar 5.22 adalah gambar ini menunjukkan bahwa Alaska terbentuk melalui proses akresi terane, yaitu mulai dari fragmen-fragmen kerak samudra, kemudian dia bergerak, lalu bertabrakan, dan menyatu, lalu akhirnya menempel pada Amerika Utara. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Jadi setelah saya menjelaskan mengenai gambar 5.1 hingga gambar 5.22, saya dapat menyimpulkan bahwa jalur pegunungan utama terdiri dari beberapa jajaran yang panjangnya ribuan kilometer dan lebar beberapa ratus kilometer. Pertumbuhan dan perkembangan pegunungan dikendalikan oleh deformasi intensif atau orogeni, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni terjadi akibat konvergensi lempeng, meliputi lipatan, patahan, dan metamorfisme regional, dan aktivitas vulkanik. Setelah orogeni, wilayah mengalami pengangkatan, patahan blok, dan erosi, hingga sabuk pegunungan tererosi menjadi dataran atau menyatu dengan keraton. Menurut teori tektonik lempeng, pegunungan tepi benua terbentuk dari konvergensi benua dengan samudra, sedangkan pegunungan di bagian dalam benua muncul akibat tabrakan antar benua. Nah,
Kemudian pengangkatan pasca orogeni terkait dengan penyesuaian isostatik dan pegunungan dapat bertambah besar melalui akresi terane yang menempuh jarak jauh sebelum menempel pada benua. Jadi itu adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Jadi terima kasih bagi kalian yang telah menonton video saya. Saya ingin memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya video ini. Saya juga ingin mengingatkan kalian mengenai video-video saya berikutnya dan sebelumnya apabila kalian ingin memahami buku Physical Geology Earth Revealed 7 Edition. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.